Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Sofia Rahman, jurusan Bahasa dan Sastra Inggris semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai maksud dari isi pidato mantan Presiden Amerika, yaitu Barack Obama, yang mana video tersebut berjudul The Speech That Make Obama President. Itu artinya pidato tersebut merupakan sebuah pidato yang membuat Barack Obama menjadi presiden ke-44. Nah, Barack Obama menjadi dalam video ini juga, banyak komentar dari beberapa pejabat di Amerika Serikat mengenai pidato Barack Obama tersebut. Video ini juga telah diputar sekitar 19 juta views, dan terdapat banyak komentar positif juga dalam video tersebut, yang mana itu artinya bahwa video ini cukup menarik untuk dibahas dan cukup menarik untuk ditonton. Mungkin langsung saja kita bahas mengenai pidato Barack Obama dalam video yang berjudul Speech That Make Obama President. Barack Obama menjabat sebagai Presiden ke-44 Amerika Serikat dari tahun 2009 hingga tahun 2017. Sebelum masa kepresidenannya, dia bertugas di Senat Illinois pada tahun 1997 sampai dengan 2004 dan Senat Amerika Serikat pada tahun 2005 sampai 2008. Nah, pidato pertamanya yang mendapat perhatian nasional adalah ketika ia berkampanye untuk menjadi senator Amerika Serikat, yaitu yang mana pidato tersebut yang ada dalam video yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, dia menyampaikan pidato utama pada Konvensi Nasional Demokrat 2004. Dan ada satu kalimat yang sangat membekas dalam pidato, yang sangat membekas bagi masyarakat Amerika Serikat pada saat itu, yang disampaikan oleh Barack Obama. Kalimat tersebut yaitu, tidak ada Amerika liberal atau Amerika konservatif, yang ada hanya Amerika Serikat. Yang mana maksud dari kalimat tersebut adalah bahwa kita ini adalah maksudnya itu gak ada yang berbeda di antara kita semua. Kita itu sama, yaitu Amerika Serikat. Dan kalimat tersebut sangat menjadi perhatian bagi audiens dan membekas dari pidato Barack Obama. Nah, setelah itu Obama mulai mencalonkan diri sebagai presiden 3 tahun setelah pidato tersebut. Nah, menanggapi kontroversi politik yang melibatkan ras selama kampanye utama, ia menyampaikan pidato A More Perfect Union yang secara luas dipandang sebagai titik kritis dalam kampanye. Obama menang pada pemilihan presiden pada 2008 dan pemilihan kembali pada 2012. Di antara ratusan pidato yang telah disampaikannya sejak saat itu termasuk 6 pidato di depan Kongres, 2 pidato kemenangan, pidato untuk dunia Islam di Mesir pada awal masa jabatan pertamanya, dan pidato setelah penembakan anggota Kongres Gabriel Giffords. Nah, setelah
dengan mudah mengalahkan Alan Keyes untuk menangkap kursi Senat dan dilantik pada 4 Januari 2004, Obama menulis The Audacity of Hope yang dirilis pada Oktober 2006. Meskipun pada awalnya mengatakan bahwa ia tidak memiliki rencana segera untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan akan menjalani masa jabatan penuh Senatnya, Obama akan maju untuk mencalonkan diri dan terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat ke-44 pada tanggal 4 November 2008. Menjadi orang Afrika Amerika pertama yang terpilih ke kantor tertinggi negara. Pada tanggal 6 November 2012, Obama terpilih kembali untuk masa jabatan kedua sebagai Presiden Amerika Serikat, mengalahkan mantan gubernur Mitt Romney. Dan perlu dicatat bahwa Obama mencalonkan John Kerry untuk melayani sebagai Menteri Luar Negeri selama masa jabatan kedua karena Hillary Clinton menolak untuk tetap tinggal. Kerry kemudian dikonfirmasi dan menjabat sebagai sekretaris negara sampai akhir masa kepresidenan Obama pada Januari 2017. Nah, saat itu, maksud saya dalam video yang akan kami bahas ini, pada saat itu telah saya sebutkan sebelumnya mungkin bahwa saat itu adalah pemilihan presiden pada tahun 2004 dan Barack Obama di situ tuh terpilih sebagai senator Amerika Serikat yang mendukung Kerry sebagai calon presiden Amerika Serikat. Nah, saat itu pula nama Barack Obama dikenal oleh banyak orang. Nah, pada kesempatan kali ini juga kita akan membahas pidato yang membuat Barack Obama dikenal oleh seluruh orang, yaitu pidato yang tadi saya sampaikan yang berjudul The Speech That Made Obama President. Nah, pada video tersebut juga kan tadi saya sudah bilang bahwa banyak komentar dari beberapa kayak penulis pidato untuk presiden, intinya mereka juga menganalisa tentang pidato Obama yang mana sangat menarik seluruh masyarakat Amerika Serikat pada saat itu. Nah, pada pidato tersebut Robert Lehman, seorang kepala penulis pidato untuk presiden, mengatakan bahwa Barack Obama tuh pada saat berpidato tahun 2004 adalah seseorang yang sama sekali tidak dikenal oleh banyak orang. Artinya mungkin para audiens di situ kurang mengetahui siapa Barack Obama itu. Nah, lalu bagaimana mungkin melalui pidatonya itu ia bisa menjadi seseorang yang sangat dikenal? Selain itu, Michelle Cohen, seorang penulis Live from the Campaign Trail, menyebutkan bahwa dalam pidato ini Barack Obama mampu menggunakan kesempatannya dalam pidatonya untuk memperkenalkan diri kepada semua orang. Jadi dalam kesempatannya menjadi senator Amerika Serikat pada saat itu, Obama sekaligus memperkenalkan dirinya kepada seluruh masyarakat Amerika Serikat. Yang mana Obama memperkenalkan diri dengan menyebutkan autobiografinya secara singkat. Di dalam autobiografinya tersebut, Obama menjelaskan mengenai dari mana beliau berasal dan tumbuh. Dia menceritakan tentang ayahnya yang menjadi seorang mahasiswa Amerika Serikat, lalu dia menceritakan juga tentang kakeknya yang dari ibunya yang saat itu seorang yang bertempur di Perang Dunia II. Nah, Obama juga
tak lupa menjelaskan dari mana nama Barack yang diberikan oleh orang tuanya, yang disebutkan bahwa itu adalah nama Afrika yang artinya adalah diberkati. Nah, pada penjelasan singkatnya mengenai autobiografinya tersebut, mungkin kita sebagai audiens akan merasa bahwa Barack Obama adalah seseorang yang lahir dari keluarga biasa, dan hal tersebutlah yang mampu mewakili seluruh masyarakat Amerika Serikat. Dengan demikian, masyarakat pun akan percaya dengan perkataannya. Nah, kalian juga pasti akan merasa ingin memilih presiden yang ia pilih, karena ketika kita mendengar pidatonya tersebut, kita akan menyimpulkan bahwa ya, dia sama seperti kita. Itulah yang dikatakan juga oleh Robert Lerman mengenai pidato Barack Obama tersebut. Nah, kemudian setelah itu Barack Obama melanjutkan pidatonya tersebut. Beliau berkata, dalam pidatonya itu beliau tuh berkata, "My parents shared not only an improbable love, they shared an abiding faith in the possibilities of this nation. I stand here knowing that my story is part of the larger American story, that I owe a debt to all of those who came before me, and that in no other country on earth is my story even possible." Yang artinya bisa kita simpulkan adalah, saya berdiri di sini hari ini bersyukur atas keanekaragaman warisan saya, menyadari bahwa impian orang tua saya hidup dalam dua putri saya yang berharga. Saya berdiri di sini mengetahui bahwa kisah saya adalah bagian dari kisah Amerika Serikat yang lebih besar, bahwa saya berhutang kepada semua orang yang datang sebelum saya, dan bahwa di negara lain manapun di bumi kisah saya bahkan tidak mungkin ada. Pada bagian tersebut, pada bagian pidato tersebut, Barack Obama mencoba mempererat hubungannya dengan Amerika Serikat. Seakan-akan beliau sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari Amerika Serikat. Hal tersebut juga merupakan upaya Barack Obama agar para audiens merasa bahwa Barack Obama benar-benar menghargai Amerika Serikat, bahkan mencintainya, walaupun dia bukan merupakan masyarakat Amerika, bisa dikatakan bukan merupakan masyarakat Amerika Serikat, namun dia adalah masyarakat Afrika Amerika. Nah, dalam pidatonya tersebut juga Obama kemudian menyinggung kebebasan dasar yang dinyatakan dalam Deklarasi Kemerdekaan, dan menyatakan bahwa pemilu 2004 adalah waktu untuk menegaskan kembali nilai-nilai dan menyadari bahwa kami memiliki lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Dia kemudian menyebutkan beberapa orang Amerika yang dia temui dan berjuang dalam pekerjaan, perawatan, kesehatan, dan pendidikan, menyatakan bahwa mereka tidak mengharapkan pemerintah untuk menyelesaikan semua masalah mereka, tetapi mereka merasakan jauh di dalam tulang mereka bahwa hanya dengan sedikit perubahan dalam prioritas, kita dapat memastikan bahwa setiap anak di Amerika memiliki kesempatan hidup yang layak, dan bahwa pintu kesempatan tetap terbuka untuk semua. Nah, di segmen berikutnya dari pidatonya, Obama menyebut John Kerry untuk pertama kalinya, menyebutkan nilai-nilai utama dan kepercayaannya pada sejumlah masalah yang terganggu oleh kisah seorang marinir muda yang ia temui, dan penegasan bahwa ketika aksi militer dilakukan, keluarga dan prajurit yang terlibat harus dirawat, dan bahwa ada kewajiban untuk tidak pernah pergi berperang tanpa pasukan yang cukup untuk memenangkan perang, mengamankan perdamaian, dan mendapatkan rasa hormat dari dunia. Nah, Obama kemudian kembali ke Kerry dan menegaskan komitmennya untuk menjaga keamanan Amerika.
Obama kemudian membahas ide-ide komunitas dan persatuan di Amerika, bahwa seseorang yang berjuang di suatu tempat mempengaruhi kita, bahkan jika kita tidak terlibat langsung, mengacu pada master putaran dan penjajah iklan negatif yang diklaim siap untuk memecah negara. Nah, seperti yang saya katakan juga tadi, bahwa Obama mengatakan hal yang sangat mengesankan bagi seluruh audiens pada saat itu, yaitu, well, I said to them tonight, there is no liberal America and a conservative America, there is the United States of America, yang mana artinya adalah tidak ada Amerika liberal, tidak ada Amerika konservatif, yang ada hanya Amerika Serikat United, yaitu bersatu, yang artinya adalah bersatu. Dan perkataan Obama tersebut juga sekaligus mungkin mewakili masyarakat Amerika Serikat kulit hitam pada saat itu, sehingga apa yang dikatakan Obama itu benar-benar membuat seluruh masyarakat Amerika Serikat itu terkagum-kagum. Jadi antara Amerika, Afrika, dan Amerika Serikat itu semua bersatu, yaitu dalam United States of America, yaitu dalam Amerika Serikat gitu. Nah, selanjutnya Obama juga bertanya apakah negara itu ingin terlibat dalam politik sinisme atau harapan. Ia menyatakan bahwa Kerry dan Edwards meminta rakyat Amerika untuk berharap, yang diyakini bukan sekedar optimisme buta. Ini harapan para budak yang duduk di sekitaran api menyanyikan lagu-lagu kebebasan, harapan para imigran berangkat ke pantai yang jauh, harapan seorang letnan muda angkatan laut dengan berani berpatroli di delta Mekong, harapan putra pekerja pabrik yang berani menentang peluang, dan sebagainya. Nah, selain isi pidatonya yang luar biasa, Barack Obama juga menggunakan bahasa tubuh yang sangat bagus dengan penuh energi, sehingga membuat audiens bertepuk tangan dan ikut bersemangat. Bahasa tubuh dalam pidato merupakan salah satu yang terpenting untuk menarik para audiens untuk mendengarkan pidato kita, dan mungkin juga membuat audiens itu termotivasi dengan isi pidato yang kita sampaikan tersebut. Nah, dan bahasa tubuh juga mungkin menjadi satu titik maksud saya menjadi suatu faktor mengapa pidato tersebut menjadi menarik untuk didengar, menarik untuk kita simak dari awal sampai akhir. Dan itulah yang dilakukan oleh Barack Obama. Nah, jadi kira-kira seperti itu isi pidato dari video tersebut, dari video The Speech That Made Obama President, yang mana setelah pidato tersebut Obama sangat dikenal oleh banyak orang, dan kemudian 3 tahun setelah dia menyampaikan pidato ini, dia mencalonkan sebagai Presiden Amerika Serikat, dan dia memenangkan pemilihan Presiden Amerika ke-44 pada tahun 2008, yang mana banyak pidato-pidato yang ia sampaikan yang membuat masyarakat Amerika Serikat itu terkesan dengan apa yang disampaikan oleh Obama dari setiap pidato-pidatonya. Nah, itu mengapa
pidato Obama itu, salah satunya pidato yang tadi saya bahas itu, menjadikannya sebagai Presiden Amerika ke-44. Dan ada juga seorang pejabat yang mengatakan bahwa Obama itu memiliki suatu kelebihan, yaitu dari cara pikirnya, dari teknik pidatonya, dari cara dia bicaranya, itu tuh merupakan suatu hadiah yang diberikan Tuhan kepada Barack Obama sebagai seorang manusia yang mana tidak semua orang memiliki hal tersebut, ya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.